Teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin kembali sharing, kembali berbagi tentang dunia penulisan dan kreativitas. Nah, kali ini temanya adalah menulis adalah berpikir. Menulis sama dengan berpikir. Maksudnya apa? Ya. Jadi teman-teman semua, ketika Anda sedang menulis, artinya Anda sedang melakukan proses berpikir. Ya. Jadi simpelnya kan banyak orang yang ketika dia ingin menulis maka dia mikir dulu mau nulis apa sih, ya kan? Atau berpikir tema apa yang ingin saya tulis. Biasanya kan begitu. Maka di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa kita tidak perlu untuk berpikir dulu mau nulis apa. Tetapi ketika Anda menulis, maka nanti pikiran Anda akan menuntun Anda mau nulis apa. Ya. Ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup menarik jika teman-teman memahami secara lebih detail teknik ini. Bahwa pertama kita harus memahami dulu cara kerja pikiran kita, ya. Jadi ketika kita berpikir, maka biasanya sih kita membutuhkan sebuah media, ya. Ada orang yang berpikir dengan menggunakan gambar, ada orang yang berpikir ketika dia mendengarkan atau menonton sebuah video inspiratif, ya. Ada juga orang yang berpikir ketika dia menulis. Ketika dia sedang menulis, maka dia melakukan sebuah proses berpikir. Ada juga orang yang berpikir menggunakan media membaca. Jadi ketika Anda membaca, sebetulnya bacaan itu menuntun Anda untuk berpikir, ya. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita bisa berpikir dengan teknik menulis, ya. Cara ini sangat simpel teman-teman semua. Jadi ketika Anda ingin menulis, maka tulis saja, ya. Caranya adalah mulai dengan menulis apapun yang ada dalam pikiran Anda, apapun yang terlintas dalam benak Anda, ya. Misalnya Anda berpikir tentang kereta, atau Anda berpikir tentang perjalanan Anda pulang kantor, macet dan sebagainya. Anda bisa mulai dengan pikiran seperti itu dan Anda mulai tulis, ya. Anda tulis, Anda luangkan, Anda tuangkan apapun yang ada dalam pikiran Anda ke dalam bentuk tulisan, ya. Nah, nanti Anda akan menemukan sesuatu yang bagi saya cukup ajaib, yaitu tentang bahwa ketika Anda menulis, artinya pikiran Anda pacu untuk berpikir, ya. Dan luar biasanya adalah pikiran kita itu kan loncat-loncat, ya. Maksudnya pikiran kita tuh dinamis, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak menggunakan media menulis, kita tidak mengerti cara berpikir kita, ya, atau loncatan-loncatan pikiran kita. Tapi ketika Anda menulis, ya, maka biasanya akan lebih sistematis, lebih terukur. Saya berikan satu contoh saja. Misalkan ketika Anda mempunyai sebuah rencana, memiliki sebuah strategi tertentu untuk mencapai goal Anda, maka biasanya Anda akan membuat catatan, ya, menyusun rencana, strategi, pemetaan, dan sebagainya. Nah, ketika Anda menulis, maka biasanya itu tertuang semua, ya kan? Apa yang Anda pikirkan itu ternyata tergambar semua dalam bentuk catatan, ya.
Sehingga dengan catatan itu Anda bisa lebih tersistematis, ya. Begitu teman-teman. Jadi banyak orang yang banyak orang yang menggunakan metode menulis untuk berpikir, ya. Banyak orang yang dia ternyata kesusahan untuk memikirkan masalah-masalah yang terjadi, tapi ketika dia mencoba untuk menuliskan, menuangkan semua apa yang ada dalam pikirannya, menuangkan semua apa yang ada yang menjadi masalah hidupnya, ternyata bisa ketemu jalan keluarnya, ya. Nah, kasus ini teman-teman semua membuktikan bahwa kita bisa menulis, ya, dengan berpikir, atau kita bisa berpikir sambil menulis, ya. Begitu halnya dengan teman-teman yang menggunakan menulis sebagai sebuah cara untuk berkarya. Jadi Anda bisa memikirkan sebuah gagasan, memikirkan sebuah cerita, memikirkan sebuah argumentasi ketika Anda langsung menulis, ya. Coba tulis saja, ya. Karena tadi pikiran kita nanti yang akan menuntun kita menemukan ide-ide yang menarik, ya. Nah, ini biasa saya lakukan teman-teman semua. Nah, dalam teknik menulis bisa dibilang itu adalah teknik menulis spontan, ya. Jadi misalkan teman-teman ada satu gagasan, ada satu inspirasi, kemudian Anda tuangkan, maka ketika Anda tuangkan, pikiran Anda sendiri yang akan menuntun Anda untuk menulis, ya. Pikiran Anda sendiri yang memilih kata-kata, memilih diksi, memilih argumentasi. Intinya Anda mengambil gagasan-gagasan dalam pikiran Anda ke dalam bentuk tulisan, ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kita bisa menulis, ya, sambil berpikir. Kita bisa berpikir sambil menulis, ya. Teknik menulis ini disebut dengan teknik menulis spontan, ya. Jadi spontan, apa yang ada dalam pikiran Anda ya Anda tulis, ya. Ini cukup efektif, ya, bagi teman-teman yang saat ini mencoba untuk belajar menulis, ya. Karena teknik ini mengajarkan kita untuk, ya, menuangkan apapun yang ada dalam pikiran Anda, kemudian pikiran Anda menuntun Anda untuk menulis, ya. Lalu bagaimana misalkan ketika kita, ya, ingin membuat sebuah buku, ya kan? Ingin membuat sebuah tulisan yang menjadi sebuah buku, ya. Teman-teman semua, tentunya teknik ini pun cukup efektif. Karena ketika kita membuat sebuah buku, maka ada beberapa tahapan yang mesti kita lalui terlebih dahulu. Tahapan pertama adalah Anda mencari apa yang ingin Anda tulis, atau ide apa yang akan Anda tulis jadikan buku. Kemudian setelah Anda menemukan ide, tema, Anda mulai menulis kerangkanya, ya. Di samping Anda juga menyiapkan bahan-bahan, sumber-sumber referensi untuk memperkaya tulisan Anda, ya. Nah, ketika kerangkanya sudah jadi, ya, maka cara yang paling mudah adalah Anda menulis, ya, sesuai dengan kerangka yang Anda buat. Maksudnya begini. Misalkan Anda ingin menulis buku tentang pendidikan, ya. Bab pertama adalah definisi pendidikan berkarakter, ya. Jadi Anda dengan kata pendidikan berkarakter itu adalah sebuah inspirasi, ya. Sebuah ide yang Anda bisa tulis, ya. Kemudian Anda menulis dengan ide
menulis pendidikan berkarakter, ya. Kemudian Anda tulis dan biarkan pikiran Anda berpikir apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan berkarakter, ya kan, seperti itu. Nah, nanti pikiran kita, teman-teman semua, ya, pikiran kita ini pikiran kita tuh cerdas banget gitu loh. Jadi pikiran itu selalu merekam, selalu menyimpan informasi-informasi yang sudah kita cerna, ya, baik itu disadari atau tidak, ya. Sehingga ketika kita menulis, maka informasi-informasi yang sudah ada dalam pikiran kita itu tiba-tiba akan muncul, ya. Kenapa? Karena kita stimulasi, kita rangsang untuk muncul, ya. Jadi ketika Anda menulis tentang pendidikan karakter, maka semua hal tentang pendidikan karakter Anda bisa elaborasi dalam pikiran Anda. Meskipun di awal Anda tidak tahu persis, ya kan, seperti apa pendidikan karakter, ya kan, atau detailnya seperti apa. Anda tahu secara global, kemudian Anda detilkan dengan proses berpikir tadi, ya, gitu. Jadi kemudian bab 2 juga begitu, ya kan, misalkan pendidikan karakter dalam keluarga, Anda tulis lagi, gitu, ya. Nah, tapi teman-teman semua, ketika kita menulis, satu argumentasi kita atau satu pandangan kita atau satu gagasan kita tentu membutuhkan gagasan yang lain untuk memperkuat, entah itu sumber, referensi, dalil, dan sebagainya. Caranya adalah, pertama Anda tulis saja dulu, ya kan. Anda tulis saja dulu gagasan Anda, kemudian tumpahkan semua apa yang ada dalam pikiran Anda, baru kemudian Anda berikan tanda bahwa Anda misalkan membutuhkan buku A, membutuhkan sumber B, membutuhkan apapun untuk memperkaya tulisan Anda, ya. Dengan cara itu maka proses menulis akan lebih efektif, ya. Misalkan di bab 1 halaman pertama Anda membutuhkan beberapa dalil, ya tinggal tandai saja. Nanti teman-teman semua, ketika tulisan Anda sudah selesai, Anda bisa fokus mencari sumber itu untuk memperkuat argumentasi Anda. Nah, ini sangat luar biasa dan sangat powerful bagi saya, karena Anda bisa menulis dengan lebih cepat, Anda menulis bisa lebih efektif, ya kan? Karena biasanya kan yang membuat tulisan itu menjadi lama adalah, pertama, kita sibuk mencari referensi, ya kan? Kita baca sini, ya kan? Baca buku A, baca buku B, ya kan, dengan tujuan kita mengumpulkan sumber. Tetapi ketika teman-teman menulis terlebih dahulu, baru kemudian sumbernya di belakangan, ya kan, karena Anda sudah menemukan titik Anda butuh sumber A, sumber B, ya kan, dalam bab-bab yang Anda tulis, maka Anda akan lebih leluasa dalam menulis, ya. Itu biasa saya lakukan, teman-teman semua. Saya ulangi bahwa ketika kita memberikan argumentasi, percaya bahwa itu semua adalah rekaman pikiran kita. Jadi pikiran kita menyimpan banyak informasi ketika Anda diskusi dengan teman kuliah Anda, itu masih terekam. Diskusi ketika Anda menonton sebuah video yang berkaitan tentang apapun, ya kan, yang ada kaitannya dengan pendidikan karakter, itu bisa muncul. Kemudian bacaan Anda, diskusi Anda santai dengan teman, itu akan muncul menjadi sebuah gagasan yang bisa Anda tulis, ya. Ketika Anda tadi menstimulasi pikiran Anda untuk senantiasa berpikir menghasilkan gagasan-gagasan. Oke. Jadi saya ingin menekankan bahwa teman-teman semua, bahwa sebetulnya menulis itu sangat unik, ya. Menulis itu sangat unik, menulis itu sangat menarik. Bahkan ketika Anda tidak tahu apa yang akan Anda tulis, Anda sebetulnya bisa menulis, ya.
tinggal Anda menulis tentang Anda tidak tahu apa yang harus Anda tulis itu menjadi sebuah ide tersendiri, ya kan. Kemudian Anda tulis, ya, kemudian biarkan pikiran Anda menuntun, ya, menuntun untuk menemukan gagasan, menuntun untuk menemukan ide-ide menarik dari tulisan Anda, ya. Itu teman-teman semua. Jadi tidak perlu khawatir, silahkan tulis, dan semoga pikiran kita akan membantu Anda untuk menemukan gagasan-gagasan yang baik. Selanjutnya adalah teman-teman semua bahwa memang ya ini perlu sekali disampaikan bahwa setiap orang, setiap penulis itu memiliki titik start yang berbeda. Ya. Maksudnya adalah setiap orang memiliki persiapan yang berbeda ketika dia menulis atau ketika dia menekuni dunia penulisan. Ya. Maksudnya, ya misalkan nih, saya ada 3 orang teman. Ya. Saya dengan 2 orang teman saya itu ketika sama-sama menulis, ya semuanya punya persiapan masing-masing, semua punya titik startnya masing-masing. Ada mungkin orang yang sudah terbiasa sebelum dia menjadi penulis, sebelum dia memutuskan untuk menjadi menulis sebuah tulisan, membuat sebuah karya, ternyata dia sudah terbiasa menulis di sosmed, ya kan, atau dia sudah terbiasa menulis sebuah artikel, ya kan, atau dia sudah terbiasa berdiskusi dengan teman-teman kajiannya. Tentu ada juga orang yang memang tidak melakukan itu, ya kan, tapi dia melakukan aktivitas seperti kerja dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi modal tulisan. Artinya apa? Setiap orang menjadi seorang penulis memiliki titik yang berbeda, memiliki persiapan yang berbeda. Karena kita berbeda, teman-teman semua, maka kita tidak bisa membandingkan tulisan kita dengan tulisan orang lain, ya. Termasuk juga nanti dalam proses berpikir, ya kan. Jadi ini kenapa seorang penulis itu penting untuk terus mengupgrade diri, penting untuk senantiasa membaca, berdiskusi. Agar apa? Tadi, agar informasi yang ada dalam pikiran Anda, memori dalam pikiran Anda semakin kaya, ya, semakin kaya. Sehingga ketika Anda menulis, ternyata Anda mengeluarkan banyak sekali gagasan. Kenapa? Karena tadi Anda cukup banyak memberikan gagasan, memasukkan informasi-informasi ke dalam pikiran Anda, ya. Jadi disitulah nanti yang membedakan satu tulisan dengan tulisan yang lain, meskipun kadang temanya hampir sama, ya kan, pembahasannya hampir sama, tapi setiap orang tadi memiliki titik start yang berbeda. Misalnya kayak saya selalu menyajikan konten-konten yang temanya adalah menulis dan literasi. Banyak juga orang yang seperti saya yang menjadi seorang influencer dalam bidang literasi. Tetapi saya dengan orang lain tentu berbeda. Meskipun apa yang saya bahas itu hampir sama, berbeda dalam mungkin sudut pandang, referensi, cara penyampaian, pengalaman saya tentu berbeda, ya. Dari situlah setiap kita memiliki keunikan masing-masing, setiap kita memiliki kekhasan masing-masing yang menjadi tolok ukur dan menjadi hal yang fundamental untuk meraih keberhasilan dalam menulis. Karena itulah keunikan kita, ya, teman-teman semua. Oke. Jadi penting banget, ya, kita sadar bahwa kita semua berada dalam titik yang berbeda. Nah, kita memulai dengan proses yang berbeda, persiapan berbeda, dan kita punya keunikan masing-masing. Maka dari itu, yuk kita menulis, ya. Apa yang harus kita tulis? Ya, tulis apapun yang ada dalam pikiran Anda. Tuangkan, ya. Tuangkan, kemudian sampaikan dengan tulisan-tulisan yang menarik, ya. Sehingga orang
senang terhadap tulisan Anda, terbantu oleh tulisan Anda, bergembira terhadap tulisan Anda, dan itu adalah sangat bermanfaat ya. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini bisa membantu Anda dalam meningkatkan skill menulis ya. Dan saya ingin tekankan bahwa menulis itu adalah sebuah kreativitas, sebuah kemampuan, sebuah skill yang jika Anda terus latih maka itu akan terus berkembang ya. Pikiran Anda pun ketika Anda terus latih maka pikiran Anda akan semakin berkembang ya. Jadi daya kreativitas kita akan semakin berkembang, daya keefektifan kita dalam menulis pun akan semakin berkembang, dan itu tidak akan pernah habis teman-teman semua. Selalu saja ada gagasan. Karena apa? Karena kita mempersiapkan diri, karena kita menerima diri untuk senantiasa menerima semua gagasan ya. Dan tentunya kita terus membaca, terus berdiskusi, terus menyimak informasi-informasi penting untuk memperkaya semua tulisan. Membaca, berdiskusi, menulis. Membaca, berdiskusi, menulis itu adalah sebuah formasi yang sangat efektif untuk menjadikan kita orang yang produktif dalam menghasilkan karya. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dalam video kali ini yang bertemakan tentang menulis dan berpikir ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab dan kita akan berdiskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.